Amsal 16 ayat 24, demikianlah firman Tuhan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi dari ayat ini memberikan pengertian, kita di dalam keluarga kita sebagai anak, kita harus belajar menghormati orang tua kita dengan perkataan yang menyenangkan. Nah, ini penting sekali. Jadi perkataan kita pada orang tua itu jangan kasar, saudara. Ya, memang namanya orang tua itu banyak mengalami kemunduran. Dengan bertambahnya usia, orang tua kita itu tidak sehebat seperti dulu pada waktu muda. Betul? Tidak secerdas dulu pada waktu masih muda. Tidak sesehat dulu di waktu dia masih muda. Betul? Jadi banyak mengalami. Jadi jangan sampai perkataan kita sebagai anak-anak kita kasar. Kita sampai bentak-bentak orang tua. Jangan, apalagi orang tua dibawa dengan bertambahnya usia itu mengalami kemunduran. Telinga itu tidak dengar. Terkadang kalau kita berbicara keras, dikira kita itu marah. Betul tidak, saudara? Orang tua kita akan berkata, kita itu marah. Tetapi kalau kita berkata pelan, orang tua kita tidak dengar. Benar tidak, saudara? Nah, jadi itu sebabnya, ya, ekspresi kita, ya, jangan sampai kita tunjukkan, ya, bahwa kita itu sedang sebel, bahwa kita itu sedang marah. Jangan, saudara. Tetapi ekspresi kita harus kita tunjukkan rasa hormat kita ini tadi dengan, ya, mimik atau wajah ini yang baik, saudara. Itu penting. Jadi kita juga harus ingat dalam perkataan kita itu ada kuasa. Perkataan kita itu menentukan berkat yang akan kita terima. Amin. Apalagi kita harus waspada dengan setiap perkataan kita. Sebab apa? Alkitab berkata, di zaman akhir manusia akan mencintai dirinya sendiri dan manusia akan memberontak terhadap orang tuanya. Dan kalau sudah dicatat di dalam Alkitab, itu pasti terjadi, saudara. Jadi itu sebabnya kita harus belajar. Hari-hari ini kita dikehendaki oleh Tuhan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, ya, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi siapapun kita itu pernah salah dalam perkataan, betul? Tetapi kalau kita mau berusaha, kita mau belajar, pasti kita akan jadi baik. Amin, saudara. Jadi sebagai anak muda, kita harus belajar meningkatkan penguasaan diri kita. Itu penting. Sebab kalau kita teliti di dalam Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, di atas rata-rata mereka hebat, mereka gagal. Oleh karena apa? Tidak ada penguasaan diri. Itu sebabnya cocok apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal 25 ayat 28 dikatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ya, jadi mari saudara kita belajar terus menghargai, menghormati orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati.